Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Di sini apakah sudah tahu saya menghimbau kalian untuk datang ke sini? Belum tahu. Tahu. Di sini saya menghimbau kalian semua untuk datang ke sini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita memasuki kegiatan tersebut, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Kenalkan, nama saya Delan Januar Etriawan. Boleh selanjutnya dari sebelah sini. Nama saya Kolis. Saya Immanuel. Nama saya Zaki. Saya Riko. Saya Imam. Nama saya Angga. Baiklah, tadi sudah melakukan perkenalan satu sama lain. Apakah sudah saling mengenal? Sudah tahu tadi? Belum. Agar lebih tahu lagi, lebih baik kita melakukan perkenalan dengan ice breaking. Bagaimana? Oleh. Ice breakingnya itu seperti sambung kata nama. Saya contohkan, misalnya nama saya Delan Januar. Delan, ini siapa? Reza, sambung itu Kolis. Polis, sambung misalnya Delan Ikrar Polis, sambung situ, sambung situ. Paham. Baiklah, dimulai dari saya ya. Nama saya Delan Januar. Sambung. Salah tuh, sambung. Sebut nama saya dulu, baru sebut nama itu. Salah. Paham? Baiklah. Belum paham. Baiklah, dimulai dari saya. Nama saya Delan Januar. Sebut nama saya. Januar, Reza, Kolis. Delan Januar, Reza, Kolis, Immanuel. Delan Januar, Reza, Kolis, Immanuel, Zaki. Delan, Reza, Kolis, Immanuel, Zaki, Eko. Delan, Reza,
Kholis Immanuel Zaki Eko Imam. Dahlan Reza Kholis Immanuel Taufik Zaki Eko Imam Angga. Baiklah. Sudah sudah pada mengenalkan satu sama lain. Kenal. Sudah melakukan kenalan. Di sini ada yang tahu maksud saya menghitung? Belum tahu Pak. Nah, di sini ini saya akan melakukan satu kegiatan, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Di sini ada yang tahu atau udah pernah mengenal bimbingan kelompok itu apa? Belum. Belum ada yang tahu sama sekali. Sebelum kita masuk dalam topik tersebut, ada baiknya kita melakukan kontrak waktu. Kontrak waktu diperkirakan sekitar kurang lebih 30 menit ke depan. Apakah kalian semua bersedia dalam 30 menit ke depan? Sebelum kita melakukan kegiatan untuk membahas kegiatan yang kita lakukan sekarang ini, ada baiknya kita memulai dengan doa agar kelancaran dalam kegiatan kita yang kita lakukan ini. Ada yang bisa memimpin doa? Immanuel. Silakan Immanuel. Sebelum kita melaksanakan dengan kelompok ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Doa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doakan saya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Immanuel telah memimpin doa. Selanjutnya di sini kan belum tahu nih kegiatan bimbingan kelompok itu apa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok yaitu satu kegiatan yang terdiri dari 8 sampai 12 orang kurang lebih ya. Di mana dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk membahas suatu permasalahan dan juga bertujuan untuk melatih salah satu dari kalian semua untuk bisa bersosialisasi atau berbicara di depan orang banyak. Baiklah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini menganut salah satunya itu asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan yaitu di mana seluruh anggota kelompok yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini bersukarela untuk menyampaikan dan ikut serta dalam kegiatan ini. Saya ingin bertanya, apakah kalian ikut serta bersedia dalam mengikuti kegiatan ini? Bersedia Pak. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya di sini membawa topik tugas, yaitu yang bertema dampak positif dan dampak negatif dari pacaran. Sebelum kita masuk ke dalam intinya, saya ingin bertanya. Baiklah, di sini ada yang tahu dampak positif dan dampak negatif dari pacaran? Yang tahu boleh acungkan tangan. Saya Pak. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi sepengetahuan pendek saya, di mana dampak positif yang pertama itu kita dengan adanya pacar, kita adanya pendengar yang setia. Nah, artinya ketika kita ada masalah mungkin dengan teman atau keluarga, kita ada tempat curhat begitu Pak. Kadang bahkan pacar itu memberikan solusi buat kita sehingga kita lebih tenang gitu. Kemudian yang terakhir, dampak positifnya yang setahu saya adalah membuat kita semangat dalam belajar. Itu bagi saya sebagai mahasiswa, dulu sebelum saya pacaran itu IPK saya selalu rata-rata gitu Pak. Iya. Tapi ketika pacaran mungkin jadi semangat belajar, ada penyemangatkan, kadang belajar bersama juga. Iya. Alhamdulillah jadi 3,9 ke atas begitu. Iya. Dengan adanya pacar itu.
tapi saya menyadari juga tentunya di balik positif ada juga negatif. Ya. Dampak negatif yang pertama, saya sering habis uang, Pak. Mengapa kita sebagai cowok juga kan, apalagi ada hari anniversary, ulang tahun, kita nggak mungkin nggak ngasih apa-apa. Ya. Sementara kuliah sebagai mahasiswa juga pas-pasan, mau tidak mau harus mengeluarkan duit gitu. Kemudian dampak negatif yang kedua yang sekolah pendek saya, kita jadi terbiasa berbohong. Artinya kita ingin terlihat baik di depan dia gitu. Jadi kita berbohong, jadi terbohong ke keluarga, ke teman, jadi terbiasa berbohong. Mungkin itu saja dari saya. Baiklah, terima kasih atas pendapat yang diberikan, sangat bagus. Apakah yang lain ada yang ingin menambahkan atau ada pendapat yang lain? Oke Pak, menurut Silakan Immanuel. kalau menurut saya mungkin kalau pacaran itu kan pengatur mood Pak. Ya. Jadi kalau dampak positifnya kadang kalau kita lagi stres atau apa kan membaca jadi pendengar baik. Nah, jadi membuat kita jadi lain lagi Pak. Kayak untuk dampak negatifnya kan kadang kita lagi bertengkar sama pacar jadi mood kita tidak baik. Jadi pertama stres. Stres ya. Itu menurut saya. Bagus. Baiklah, terima kasih kepada saudara Immanuel telah menyampaikan pendapatnya. Ada yang lain ingin menambahkan? Pas Pak. Pas, Pak. Pas. Sudah cukup. Cukup. Tidak ada yang menambahkan lagi. Baiklah, terima kasih atas saudara Angga dan saudara Immanuel telah menyampaikan pendapatnya. Di sini saya simpulkan lagi bahwa ya dampak positif dan negatif dari pacaran itu sangat banyak. Contoh salah satunya itu salah satu contoh negatifnya itu menghabiskan waktu, membuang-buang waktu, menyanyiakan waktu. Dan ada juga dampak positifnya seperti bisa mengatur mood, bisa membuat jadi bersemangat, penyemangat untuk ini itu. Di sini kan ada dampak negatifnya. Ada yang tahu nggak sih solusi untuk mengatasi dampak negatif tersebut, dari dampak negatif pacaran tersebut? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kan saudara Immanuel. Kalau untuk mengatasi masalahnya menurut saya ya Pak, tidak usah pacaran saja. Tidak usah pacaran saja. Nah, pacaran atau tidak pacarannya tetap sama saja Pak. Menurut saya. Begitu ya menurut pendapat Immanuel. Ada pendapat lain? Saya Saya dulu Pak. Silakan. jadi gini Bang, mengatasi dampak negatif yang gak ada Ya. padu dengan cara ketika kita berantem atau berantem di dalam hubungan tuh, Ya. ya kita ibarat tuh sebagai laki-laki mengalah agar tidak terjadi keributan dan tidak terjadi kebohongan. Nah, habis itu ketika selesai permasalahan ini, kita nggak ada dampak negatif atau ya berbohong orang tua, karena kita hanya bisa mengalah perempuan dan perempuan yang bisa untuk berkebenaran. Seperti itu Pak. Itu pendapat dari saudara. Ya, pendapat saya gitu Pak. Baiklah, Sedikit Pak. silakan saudara Angga. Jadi menyambung dampak negatif saya tadi, Ya. saya beri juga solusinya. Yang pertama tadi berbohong kan, dengan berbohong itu mungkin bisa diatasi dengan adanya keterbukaan. Artinya kita harus saling menerima, kita percayakan ke pacar kita itu bahwa kita ini menerima dia apa adanya gitu. Jadi dia tidak lagi berbohong, jadi tidak menjadi kebiasaan dia. Kemudian masalah uang,
kita itu bisa saling memahami. Artinya memang bukan bekerja, jadi kalau nggak ada uang nggak apa-apa gitu, kalau ada ya ada. Saling mengerti. Jadi kita dapat sedikit aja tadi ya, semangat dan sebagainya, dengan kita bisa atasi. Ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah jelas? Sudah. Baiklah, terima kasih atas pendapat dari beberapa kalian. Pendapatnya sangat bagus. Di sini dapat saya simpulkan bahwa solusinya itu balik ke diri kita masing-masing, mengatur kesadaran diri kita. Baiklah, terima kasih atas pendapat dari saudara Zaki, sangat bagus pendapatnya. Apakah yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Pak Reza. Silakan Reza. Ini menurut pandangan saya Ya. dari opini teman-teman saya ya, menurut saya dampak negatifnya itu adalah waktu. Kita lebih susah mengatur waktu, terlebih seperti pada kita melakukan sesuatu entah itu di malam hari atau siang hari atau waktu kita kuliah. Jadi bukan sekedar untuk memberi dampak negatifnya, saya ingin mencoba memberi kesimpulannya, yaitu kita harus memanage waktu yang lebih baik. Nah, dan kita juga tidak harus selalu menjadikan pacar itu sebagai komitmen utama. Ya, yang biasanya itu seperti saudara Angga tadi jelaskan, yang meskipun kita mendapatkan IPK yang tinggi juga belum tentu orang tahu bagaimana kita di belakangnya. Jadi bukan berarti IPK tinggi itu adalah segalanya. Jadi bisa saja di balik dia itu ada waktu yang tidak rata atau bagaimana. Jadi yang paling utama adalah kesadaran seperti yang saudara jelaskan tadi, dan beberapa hal lagi. Salah satunya kita juga harus memberi tahu kepada pasangan kita bahwa kita sibuk, dan menjelaskan juga bakal ada waktu kuliah atau hal-hal yang lainnya. Contohnya dipanggil oleh dosen, seperti ada bimbingan atau segalanya. Kurang lebih begitu. Itu yang ingin saya sampaikan atas dampak negatif dan kesimpulan menurut saya. Ya, terima kasih saudara Reza, bagus ya itu pendapatnya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan. Mungkin dari bimbingan orang kemarin tentang dampak positif dan negatif dari pasangan, dapat saya memberikan pendapat bahwa semua hal itu memiliki dampak yang positif dan negatif. Ya. Mungkin dampak positif yang telah disampaikan oleh teman-teman itu akan memberikan semangat bagi kita untuk belajar, dan juga memberikan motivasi terbesar bagi kita. Kemudian itu ada juga dampak negatif. Nah, dampak negatif menurut saya ini adalah kita bisa membatasi pacaran kita itu, Ya. Pak. Kita jangan sampai terlalu berlebihan dalam menanggapi waktu kita dalam berpacaran, sehingga saya sampaikan teman-teman tadi, waktu kita berkurang. Nah, sehingga kita mempunyai prioritas juga, Pak. Karena kita seorang mahasiswa, mungkin kita memprioritaskan untuk belajar ataupun membuat tugas. Kemudian di samping itu juga kita mampu, yang disampaikan oleh saudara Angga tadi, saling memahami antara pacar kita dan mempunyai keterbukaan, Pak. Nah, mungkin itu, Pak, sehingga dapat saya simpulkan bahwa memang semuanya memiliki dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana kita memahami dan menyimpulkan keadaan yang kita lalui itu, Pak. Sudah
Ya itu saja Pak. Baiklah, terima kasih. Pendapat yang bagus sekali ya. Itu jadi dapat saya simpulkan bahwa ya solusi dari mengatasi hal tersebut balik ke diri kita masing-masing. Kita harus bisa menjaga waktu, memanage waktu, mengatur waktu, dan juga kita harus bisa saling memahami satu sama lainnya terhadap pasangan. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya tadi. Di sini kita akan langsung saja ke kesimpulan dari topik yang kita bicarakan di kegiatan bimbingan kelompok ini. Saya meminta 3 orang untuk menyampaikan kesimpulan tentang topik yang kita bicarakan. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Silakan saudara Zaki. Jadi gini Pak, kesimpulan di saya gini, bahwa saya tuh boleh kita pacaran, hanya saja kita bisa membagi waktu untuk ya kuliah sama pacaran tersebut. Habis itu ketika ada permasalahan di dalam hubungan, jangan kita bawa permasalahan di hubungan tuh ke kuliah kita. Karena apa? Kalau misalkan kita gabung dua-dua ini, takutnya kuliah hancur dan hubungan pun hancur. Jadi itu kesimpulan yang saya dapat. Baiklah, terima kasih pendapat dari kesimpulan yang diberikan oleh saudara Zaki. Baiklah, selanjutnya Saya, ingin Pak. memberikan kesimpulan saudara Kolis. Menurut saya kesimpulannya simpel Pak, itu kembali kepada pribadi kita sendiri Pak. Jadi kita harus bagaimana bisa mengatur waktu dan bisa kita tidak terlalu bebas dalam zona pacaran tersebut Pak. Sehingga kita bisa membatasi diri kita dan paham akan diri kita sendiri, maka itu akan terkendali. Nah, jadi solusinya kembali kepada diri kita, Pak. Simpel itu aja, Pak. Pas. Terima kasih saudara Kolis telah menyampaikan kesimpulan untuk kegiatan yang kita lakukan hari ini. Baiklah, 1 orang lagi saya minta untuk menyimpulkan. Kan saudara Angga. Izin menyimpulkan juga, pendapat saya kurang lebih seperti saudara Zaki dan Khalis tadi, di mana itu kembali ke diri kita masing-masing lagi. Di antara poin utamanya adalah kita harus pandai memanage waktu. Artinya kita harus tahu prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Sebagai saya kasih contoh, mungkin dosen kita, background saya kan mahasiswa juga semester akhir. Jadi mungkin kita ada bimbingan skripsi, kemudian pacar kita ini mungkin ngajak nongkrong gitu dengan teman-temannya. Artinya kita harus tegas, kita ambil bimbingan skripsi dulu, kita jelaskan dengan baik ke teman kita, maka ke pacar kita maksud saya, maka itu akan dapat positif. Itu yang saya ambil Pak kesimpulannya. Artinya kembali diri masing-masing untuk mengatur segala gitu. Mungkin cukup. Baiklah, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan oleh saudara Angga. Sangat bagus kesimpulannya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Angga telah menyimpulkan tentang topik yang kita bicarakan hari ini. Di sini dapat saya simpulkan kesimpulan untuk topik yang kita bicarakan, yaitu balik ke diri kita masing-masing dalam menjaga dan mengatur waktu agar tidak terlalu berlebihan dalam berpacaran dan mengikuti norma-norma yang berlaku yang ada di Indonesia, di negara kita. Baiklah, selanjutnya yaitu kegiatan yang kita lakukan menyebutkan kesan dan pesan tentang kegiatan yang kita laksanakan sore hari ini. Ada kayaknya dimulai dari saudara Reza dan untuk pesannya saya sebagai orang yang tersendiri ya atau jomblo itu mendapatkan wawasan baru yang paling pertama adalah
eh, opini saya sebelumnya tadi, yaitu mengenai suatu dan me- membuat apa yang kita harus prioritaskan dan apa yang harus kita bisa kesampingkan. Sebetulnya pacar meski bisa jadi prioritas, kita juga bisa menjadikannya jadi sampingan juga. Mungkin itu pesan-kesan saya. Terima kasih saudara Reza. Ini pesan-kesan apa sih? Nah, baiklah, terima kasih saudara Reza telah menyampaikan pesan-pesan. Selanjutnya saudara Polis. Pesan dan pesan saya di pimpinan kelompok ini sangat baik dan juga ini sangat bermanfaat bagi kita, bagaimana kita dapat memahami sama lain dan juga dapat sharing tentang bagaimana paham dari suatu topik permasalahan, salah satunya hari ini tentang dampak positif dan negatif tentang pacaran, sehingga bermanfaat bagi diri kami. Itu Pak. Terima kasih saudara Polis telah menyampaikan pesan-pesannya. Saya saudara Immanuel. Pesan saya pertama kesan saya sangat senang karena dapat materi yang dari kalian semua kan. Untuk pesan mungkin kedepannya layanan ini akan dilaksanakan kembali tapi dengan materi yang Terima kasih saudara Immanuel telah menyampaikan pesan-pesannya. Saya saudara Zaki. Pesan-pesan saya yang pertama, saya sangat puas dengan kegiatan kelompok ini, dan pesan saya kedepannya kegiatan ini makin bermanfaat lagi buat orang-orang lain yang lagi sedang kasmaran atau lagi pacaran. Terima kasih atas pesan dan pesan saudara Zaki. Ya. Baik, pesan dan pesan saya mengikuti acara ini dengan hadirnya dengan dihadirkannya saya di sini, saya merasa sangat senang karena yang sebelumnya saya belum tahu apa saja dampak positif dan negatif dari pacaran. Sekarang saya sudah tahu apa saja dampak dan positif dan negatifnya. Terima kasih atas pendapatnya. Ya, pesan-pesan saya lebih mendapatkan pelajaran baru yang memanfaatkan untuk masalah yang akan mungkin akan saya lakukan ke depannya. Terima kasih saudara Angga. Pesan. Baik, sedikit kesan dan pesan. Yang pertama kesan, saya sangat bahagia sekali. Ini juga pengalaman baru bagi saya kan, menambah wawasan juga mengenai materi kali ini. Untuk pesan saya ini untuk diteruskan ke depannya. Artinya menurut saya ini karena banyak memberikan manfaat, artinya untuk diteruskan dan dikembangkan lagi metode ini agar lebih banyak memberikan manfaat. Terima kasih kesan dan pesan yang disampaikan oleh saudara Angga. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung kegiatan yang kita lakukan ini. Semuanya merasa menambah wawasan dan senang mengikuti kegiatan yang kita lakukan ini kan. Bapak ingin bertanya nih, apakah kalian bersedia untuk mengikuti kegiatan UN kelompok di kemudian hari? Bersedia semua ya? Bersedia. Baiklah, mungkin sebelum kita tutup kegiatan yang kita lakukan ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh saudara Zaki. Baik Pak, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita berdoa secara agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada saudara Zaki telah memimpin doa. Baiklah, di sini kita sudah sampai ujung dari kegiatan yang kita lakukan. Mungkin Bapak ingin minta maaf atas kalau ada kata atau perkataan
perkataan yang Bapak sampaikan kurang jelas atau yang salah mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a